Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-285 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin sama sekali tidak tahu. Entahlah, mengapa sekarang hasratnya untuk sembuh mendadak timbul. Jiwanya menjadi lapang dan pikirannya menjadi tenang. Dia menuruti saja apa yang menjadi perkataan Tabib Wong. Setelah Tabib Wong keluar bersama Ratanca, Meisin segera menanggalkan seluruh pakaiannya. Kemudian tubuh yang putih dan mulus itu pun mulai tercelup di dalam pengaran yang berisi rebusan daun pangkaja. Panas sekali. Ada semacam perasaan nyaman menjalar ke relung-relung hatiku yang paling dalam. Entahlah, mengapa sekarang aku tidak merasakan kekhawatiran lagi. Tiba-tiba saja aku menjadi penuh semangat. Ya, aku harus sembuh. Kalau aku tidak bisa sembuh, maka aku tidak mungkin bisa lagi bertemu dengan Ayu Mandira. Oh, Sang Yang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini, turunkanlah rahmat penyembuhanmu. Berilah aku kesembuhan. Jauhkanlah diriku dari penyakit yang selama ini menggerogoti semangat hidupku.
Aku percaya kau pasti akan menurunkan rahmat-Mu. Sejak tadi, Kakak Mesin berendam di dalam pengaron. Sampai sekarang, belum juga muncul. Nona Mesin harus berendam sampai tengah malam nanti, Ratansa. Ini sudah merupakan suatu persyaratan. Tengah malam nanti, dia akan mengakhiri berendam. Kemudian, kita akan meneruskan dengan upacara berikutnya. Upacara apa lagi, Bapak Wong? Nona Mesin akan menjalani kemudahan, Ratansa. Karena itu, harus dipersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Tidak boleh terburu-buru. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Kita harus membantu Nona Mesin agar memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar, Ratansa. Tapi kasihan sekali Kakak Mesin, Bapak Wong. Nanti dia pingsan lagi. Tubuhnya kelihatan semakin lemah. Pertanyaanmu cukup bagus, Ratansa. Tapi kau masih terlalu bocah, sehingga pengalamanmu masih sangat kurang. Itulah sebabnya kau selalu diliputi kekhawatiran. Tidak, Ratansa. Nona Mesin tidak akan pingsan lagi. Air rebusan daun pangkaja akan ikut membantu menguatkan tubuhnya yang semakin lemah. Percayalah padaku, Ratansa. Tapi kok lama sekali, Bapak Wong? Sepertinya hari sudah sangat malam. Kok Kakak Mesin belum juga muncul? Kita tunggu sebentar lagi, Ratansa. Kita tunggu saja di sini. Ratansa terdiam, tidak bertanya-tanya lagi. Untuk sesaat lamanya mereka terdiam. Mereka hanya duduk menunggu Mesin selesai berendam. Beberapa saat kemudian, Mesin kelihatan muncul dari ruangan biliknya. Oh, lihat Bapak Wong. Ya. Lihat, Kakak Mesin sudah selesai berendam. Rupanya Nona Mesin sudah menyelesaikan tahap kedua. Benar apa yang telah Bapak Wong katakan. Tubuh saya rasanya menjadi lebih segar. Tubuh saya menjadi lebih enteng sekali. Apakah Kakak Mesin tidak kedinginan berendam malam hari begini? Tidak, Ratansa. Tubuh saya bahkan terasa sangat hangat. Sungguh nyaman rasanya berendam dalam air rebusan daun pangkaja. Sekarang, marilah kita lanjutkan persyaratan berikutnya, Nona Mesin. Baiklah, Bapak Wong. Apalagi yang harus saya kerjakan? Silakan duduk, Nona. Ratansa? Iya, Bapak Wong. Apakah ramuan obat itu tadi sudah kau tumbuk dengan halus? Sudah, Bapak Wong. Ini sudah saya tempatkan di dalam kuali. Lihatlah, Bapak Wong. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada Nona Mesin. Ramuan daun-daunan yang ditumbuk halus ini nanti akan berkhasiat membius sebagian kecil tubuh Nona. Ramuan ini terdiri dari 2 macam tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, ramuan ini terdiri dari daun yang bernama patirasa. Daunnya kecil-kecil, agak panjang, dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Daun patirasa ini berkhasiat sekali untuk mematikan segala rasa. Tapi daun patirasa ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak dicampur dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan apa? Tahukah kau namanya, Ratansa? Tumbuh-tumbuhan air, Bapak Wong. Lumut. Ya, benar. Tumbuh-tumbuhan air atau lumut yang bernama Alistiwa Banyu. Lumut ini juga berkhasiat meredam atau menyerap rasa sakit. Jika mereka ditumbuk dan dicampur menjadi satu, kemudian diborehkan ke tubuh manusia, maka bagian yang terkena boreh itu akan mati rasa untuk sementara waktu. Jadi
saya harus memboreh seluruh tubuh saya dengan ramuan obat ini, Bapak Wong? Tidak perlu seluruh tubuh, Nona Mesin. Cukup sebagian saja. Mulai dari tulang rusuk atas sampai sebatas pinggang. Kapan saya harus memborehnya? Sebaiknya Nona Mesin makan lebih dulu. Kemudian istirahat sebentar. Dan sebelum tidur nanti, Nona boleh memboreh tubuh Nona dengan ramuan daun-daunan ini. Baiklah, Bapak Wong. Saya akan mengerjakan segala apa yang Bapak Wong perintahkan kepada saya. Nah, saya kira cukup, Nona Mesin. Oh ya, hampir lupa. Setelah diboreh nanti, memborehnya yang agak tebal. Ya, Nona harus membungkus bagian tubuh yang terkena boreh dengan kain bersih. Iya. Dan bungkus itu boleh Nona buka besok pagi. Baik, Bapak Wong. Nah, Ratanta, sekarang marilah kita istirahat. Upacara ini akan kita teruskan besok pagi. Sekarang biarlah Nona Mesin juga beristirahat. Bagian tubuhku yang terkena boreh ramuan daun-daunan buatan Bapak Wong. Rasanya tebal dan dingin. Sungguh aneh cara penyembuhan yang ditempuh Bapak Wong. Barangkali penyakitku ini untuk percobaan Bapak Wong menggunakan ilmu pengobatan yang baru. Apakah Bapak Wong nanti akan bisa berhasil? Kalau misalnya sampai gagal, apakah yang akan terjadi pada diriku ini? Biarlah tubuhku ini dipergunakan untuk percobaan ilmu pengobatan yang baru. Mudah-mudahan saja Bapak Wong berhasil. Dengan begitu, ilmu pengobatan ini bisa digunakan juga untuk orang lain. Tadi Bapak Wong mengatakan masih ada lagi tahap berikutnya yang harus kujalankan sebelum tubuhku disobek dengan pisau bedah. Apalagi yang harus kulakukan? Sungguh mengerikan penyakitku ini. Pukulan Aji Tapak Wisa milik Dewi Sambi benar-benar berjaya. Aku tidak mengerti. Mengapa ada seorang wanita seperti Dewi Sambi, seorang wanita yang cantik jelita, tapi memelihara pukulan maut untuk menyengsarakan seseorang. Mesin berangkat tidur dengan bermacam-macam pikiran tercokol di kepalanya. Suatu saat dia memikirkan almarhum Pendekar Lo, suaminya yang pertama. Kemudian dia sempat juga memikirkan Arya Dwi Pangga, seorang laki-laki yang telah memberinya benih manusia. Pada saat lain dia memikirkan Arya Kamandanu, suaminya yang kedua. Kemudian dia teringat kepada Ayu Wandira. Setiap kali teringat pada anaknya yang masih merupakan bayi merah itu, Mesin melelehkan air matanya yang hangat. Akhirnya, karena merasa lelah dan ngantuk, dan barangkali juga pengaruh obat-obatan yang diberikan Tabib Wong, Mesin terlelap juga. Dia terbangun ketika matahari mulai naik di atas cakrawala dan mengambang di atas laut lepas. Saya lihat Nona Mesin tidur nyenyak sekali tadi malam. Benar, Bapak Wong. Saya tidur nyenyak. Saya tidur bagaikan terkena bius. Dan akhirnya saya terpaksa bangun kesiangan. Hal itu karena pengaruh Nona berendam di dalam air rebusan dan pangkaja. Peredaran darah Nona berjalan lancar. Urat saraf Nona bekerja dengan sempurna. Bapak Wong. Ya. Apakah masih ada lagi hal-hal yang harus merupakan persyaratan yang harus saya lakukan sebelum dibedah? Ada. Dan apa yang harus Nona lakukan sekarang
barangkali merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar. Entahlah, saya tidak tahu apakah Nona bersedia atau tidak. Tapi kalau misalnya Nona keberatan, ya, tidak apa-apa. Terserah Nona Mesin sendiri. Apa yang harus saya lakukan lagi, Bapak Wong? Katakan saja. Saya bersedia melakukannya. Saya bersedia melakukan apa saja demi kesembuhan saya dari penyakit yang mengerikan ini, Bapak Wong. Sebelumnya, saya ingin bertanya lebih dulu kepada Nona Mesin. Silakan, Bapak Wong. Nona Mesin adalah seorang wanita yang sangat cantik. Apakah Nona menyadari hal itu? Saya cantik? Ya. Ya, banyak orang berkata demikian. Saya seringkali mengalami suatu kesulitan. Beberapa kali saya mengalami kesulitan dalam hidup saya. Karena katanya, saya mempunyai wajah yang cukup cantik. Tapi, entahlah kenyataannya. Saya kurang memperhatikan diri saya sendiri, Bapak Wong. Nona memang cantik. Nona sungguh-sungguh seorang wanita yang cantik. Setiap laki-laki pasti akan mengatakan bahwa Nona Mesin adalah seorang wanita yang cantik. Tapi, ada apa sebenarnya? Mengapa tiba-tiba Bapak Wong mempersoalkan kecantikan wajah saya? Maaf Nona Mesin, bukannya saya tidak sopan. Tapi apa yang akan Nona lakukan nanti erat hubungannya dengan kecantikan yang Nona miliki selama ini. Iya, tapi ada apa? Cepat katakan, Bapak Wong. Ada apa dengan kecantikan yang saya miliki? Barangkali untuk sementara waktu Nona Mesin harus meninggalkan kecantikan yang Nona miliki. Apa maksud Bapak Wong? Saya masih belum jelas. Nona mempunyai mata yang sangat indah. Nona juga mempunyai tubuh yang semampai. Di samping itu, Nona mempunyai rambut yang indah bergelombang, bersinar-sinar terang. Bapak Wong, hentikanlah. Saya tidak mau lagi mendengarnya. Sebentar Nona Mesin. Sekali lagi saya minta maaf. Bukannya saya tidak sopan. Saya cukup tahu diri, Nona. Saya ini orang tua. Kalau saya mengatakan ini semua, justru karena saya menaruh iba terhadap Nona Mesin. Ada orang mengatakan bahwa kecantikan seorang wanita sebagian besar terdiri dari mahkota rambutnya. Benarkah demikian, Nona? Bagaimana pendapat Nona? Iya, mungkin juga begitu. Rambut wanita adalah mahkota bagi wanita. Setiap wanita pasti akan membanggakan rambutnya yang indah. Nah, itulah Nona. Untuk menjalankan upacara berikutnya ini, upacara yang lebih bersifat rohaniah, yang juga disebut upacara pembuang sial, Nona Mesin terpaksa harus merelakan rambut Nona. Ya, saya sudah bisa meraba apa maksud Bapak Wong. Bukankah Bapak Wong bermaksud memotong rambut saya? Begitulah Nona. Saya akan memotong rambut Nona seluruhnya. Tidak selembar pun boleh ditinggal lagi. Seluruhnya harus dipotong dan dibuang ke laut lepas. Bagaimana Nona Mesin? Apakah Nona tidak keberatan? Untuk sesaat lamanya, Mesin tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai jawaban. Dia hanya meraba rambutnya yang panjang mengurai lewat bahu kanan kirinya. Rambut itu memang indah sekali. Rambut yang indah, yang pasti menjadi kebanggaan setiap orang yang memilikinya. Rambut yang hitam, bergelombang dan bersinar-sinar. Tapi Puong merasa iba melihat Mesin yang nampaknya terasa berat untuk berpisah dengan rambutnya.
Saya tahu Nona pasti keberatan. Tapi ya, bagaimana lagi? Ini merupakan persyaratan yang juga harus Nona penuhi. Tidak, Bapak Wong. Saya sama sekali tidak keberatan. Kalau memang rambut saya ini harus dipotong dan saya harus berkepala gundul, silakan. Saya tidak keberatan. Kalau begitu, syukurlah. Mudah-mudahan segala pengorbanan Nona Meisin nanti akan membawa hasil yang memuaskan. Baiklah, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian kita akan berangkat ke tepi pantai. Selesai berkata, Tabib Wong segera melangkah keluar. Meisin tinggal sendirian di dalam ruangan. Meisin terus mengelus-elus rambutnya yang indah dan lembut. Sudah sekian tahun lamanya rambut itu ikut menyertainya dalam perjalanan, baik suka maupun duka. Memang sebenarnya dalam hati kecilnya ada perasaan berontak. Setiap wanita pasti tidak akan rela begitu saja rambutnya dibuang. Tapi karena hasratnya ingin sembuh sangat besar, karena dia ingin segera mencari anaknya, maka semuanya itu direlakannya. Nah, saudara